ya ngambek gara-gara Bapak lu ngambek. ininya kayak barang-barangnya dianggapnya tuh kayak Gak barang-barang. penting. Iya, ada mungkin kali ya. Mohon maaf, kok gue nangis ya. Jangan nggak penting terus dan Aduh. ngeberatin. Mungkin kayak gitu pikirnya ya. Tapi kan aku nggak ada maksud kayak gitu. Hola, selamat datang di Oh, udah. Random Ramble. Iya, kan cuma gitu doang gue. Nggak yang wow gitu. Gue kan nggak se-expert itu. Hari ini mau bukan ngulang sih, remake video yang kurang kemarin. Remake? Kita ulang? Reshoot. Oh, reshoot. Ya, salah. Reshoot video ulang. Ya, video kemarin kurang, jadi kita mau bikin video ulang tentang pertanyaan. Kemarin sambil makan, sekarang sudah makan dan tinggal mikir doang. Udah. Oh, masih di. Oke, generate ya. Jadi di sini ada 11 pertanyaan. Sebenarnya bahan diskusi sih. Boleh. Pertanyaan yang bisa didiskusikan. Ya. 9. Bisa gitu. Bisa. Oh. Oh, 9. Generate, ya. Oke. Jadi ini ada 11 dan tadi tuh udah keluar nomor 9. Kita jawab pertanyaan dua-duanya. Ya. Apa sih bahagia menurutmu? Menurut kita berarti ya. Dan do you think it's wrong or correct if we want to chase our happiness every time? Gua nggak baca lagi tuh tadi. Susah lagi. Silakan yang senior dulu. Oh, anjir. Apa sih bahagia menurut Kak Diana? Bahagia. So far, gue tahu bahagia adalah ketika kita tidak berpura-pura. Oh. Buat gue bahagia tuh sesederhana itu. Ketika sudah tidak lagi pura-pura, sudah tidak lagi pleasing people, sudah bisa berani untuk jadi diri sendiri seperti apa yang kita nyamannya. Pada akhirnya kita bisa bahagia lewat itu. Oke. Gue ya, personally gue merasa gue bisa sangat mengerti arti bahagia ketika gue sudah tidak lagi pakai topeng. Gue harus sempurna di mata siapa, gue harus menjadi perfect demi siapapun. No, buat gue. Karena yang merasakan bahagia aslinya kan gue. Jadi gue yang merasa itu adalah esensi bahagia. Oke. Do you think it's wrong or correct if we want to chase our happiness every time? Ya boleh dong, kan tujuannya orang memang mencari kebahagiaan untuk dirinya. Cuma bahagia tuh jangan, menurut gue ya, jangan dipersempit untuk hal yang menyenangkan aja. Kadang dengan kita jadi diri sendiri, pada akhirnya lo jadi nggak punya temen, itu juga bagian dari kebahagiaan yang harus lo pahami. Oke. Ya karena gini. Ya nggak apa, ini kan jawaban. Iya. Nanti kita diskusikan ya. Karena menurut gue nyambung ke statement gue yang pertama. Karena gue merasa bahagia adalah ketika jadi otentik. Nah, ketika gue mau merasa bahagia terus-terusan, gue pun harus sadar keputusan gue untuk menjadi otentik kan juga plus minus untuk orang lain. Yang pasti nggak mungkin semuanya pro dengan gue, nggak mungkin semuanya mengerti apa esensi yang gue mau dan gue maksud. Pada akhirnya gue harus juga, ketika gue mencari kebahagiaan untuk diri gue setiap waktunya, tapi kan tidak berarti untuk orang lain setiap waktunya. Karena belum tentu sama, ya gue harus terima kalau orang gak suka sama, kalau orang menjauh dari gue, ya sudah, paling tidak gue bahagia dengan pilihan gue. Kalau lo apa? Sebenarnya aku juga belum mikir sih. Yang bikin pertanyaan malah belum mikir. Bagusan gitu sih. Karena belum melewati banyak hal ya. Jadi apa sejauh yang lu punya aja pengalaman. Bahagia ya. Paling bahagia itu di saat ngerasa, ini lebih ke feeling sih. Pada saat aku ngerasa feeling safe gitu. Feeling safe
Lalu kayak ekspektasi meets with the reality. Expectation meets the reality. Kayaknya itu dulu sih, soalnya belum tahu kan, nanti kayak baru 24 tahun. So far yang bikin bahagia itu Ya. di saat ekspektasi sesuai dengan apa yang ada di realitas, terus juga pada Tapi- saat merasa benar-benar safe. Safe ini sebenarnya luas banget. Bisa pada saat keluarga lagi baik-baik aja gitu, maksudnya kayak ya kondisinya damai, tapi emang yang dicari lagi so far emang kedamaian itu. Gak tahu kenapa kayaknya lebih ke calm gitu, damai, terus semuanya tuh kondusif, rapi gitu, tertata, whatever gitu, kayak gitu, lebih ke situasi yang kayak gitu. Tapi kalau tadi lo bilang bahagia adalah ketika expectation meets reality, itu bukannya seneng yang short term gitu ya? Short term. Iya. Apa bahagia menurut lo short term? Bahagia menurutku short term, soalnya nggak ada bahagia yang selamanya. Betul. Consistently bahagia gitu emang nggak ada. Iya, lebih ke gini, kayak misal dari tahun 1 sampai tahun 50 tahun itu semuanya bahagia Nggak terus. mungkin sih. Itu nggak mungkin kan. Iya, iya. Makanya definisi bahagia menurutku lebih ke short term gitu. Itu lebih ke momen bahagia jatuhnya ya. Oke. Bukan Tapi bukan lu sadar kalau bahagia itu short term ya? menurutku gitu, bukan long term. Terus kalau seneng? Kalau seneng itu bisa lebih lama menurutku gitu? ya. Oh gitu? Soalnya gini, hubungan walaupun nggak banyak sih pengalaman, tapi ngerasa bahagia itu adalah titik peaknya aja menurutku. Oke. Seneng itu kayak misal kayak dalam waktu 1 tahun gitu, oh seneng ya, ternyata udah jalannya segini, terus dari banyak hal yang bisa dilalui, ada banyak hal yang terjadi ternyata bisa dilalui, lebih kayak gitu. Jadi kayak momen 1 tahun ini lebih banyak senengnya gitu. Bahagia itu aku definisinya lebih ke titik peak dari seneng itu. Oh, bahagia itu Momen peak dari seneng Ya. itu. Oh, kesenangan. Menurutku gitu. Terus kalau do you think it's wrong or correct? Menurutku it's correct as long as ini nggak merugikan dirimu terus juga orang lain, dan juga apa ya, jadi membatasi dirimu sendiri gitu. Maksudnya kalau misalkan kita mengejar kebahagiaan itu dengan cara kayak oke, yang penting gimana caranya aku bahagia, which is aku doang gitu. Cuman nggak memikirkan konsekuensinya mungkin bakalan merugikan orang lain. Nah itu menurutku itu mencari atau mengejar kebahagiaan yang salah gitu. Kebahagiaan harusnya tidak merugikan orang lain, karena itu jatuhnya lebih ke egoisme, bukan kebahagiaan, happiness in your life gitu. bahagia harusnya tidak merugikan orang lain. Iya. Oh, Menurut itu, Kayak maksudnya dia mengejar bahagia. Ini kayak kan dia konteksnya mengejar. kayak dia bahagia kalau melukai orang itu bukan sebuah kebahagiaan yang normal, maksudnya gitu. Iya, kayak ya menurutku ini kan pertanyaan lebih ke benar apa enggak sih kalau kita mengejar kebahagiaan. Ya benar aja selama nggak merugikan orang lain gitu. Iya. Untung ada itunya ya. Ya. Nanti gue Kalau Oke. misal kayak kebahagiaan menurut Kak Diana gitu apa, terus aku nge-cancel, nah itu salah. tapi kan menurut lo juga bahagia karena lo nge-cancel gue. Bisa jadi sih. Iya, itu dia. Bisa jadi, tapi Untuk orang-orang kayak anjing itu kebahagiaannya adalah tidak membuat orang-orang itu lebih tinggi dari dia. well, itu kan itu perspektif personal orang gitu kan, kebahagiaannya kayak gitu. Tapi untuk bener nggak sih dia ngejar kebahagiaan kayak gitu, menurutku itu salah. Benar secara umum normatifnya. Ya normatifnya lah, begitu. Kalau lu berarti bahagia lu ke momen. Ke Kalau momen. hal-hal Kalau hal Kan kalau gua tadi- bisa
punya kebebasan untuk explore whatever I want. Itu sih. Iya kan? Berarti Jadi ya sebenarnya kedamaian itu ngebantu sih. Kalau misalkan nggak damai, nggak bisa explore apapun, kayak terkekang, nggak dapat punya duit. kebebasan, nggak punya duit gitu. Meskipun nggak punya duit, tapi kalau misalkan bebas ya nggak apa-apa. Jadinya kayak orang gila gitu, keliling kan. Sebenarnya kita gila sih, cuman nggak keliling. kita, Iya. lu, gue Diana kan mantan ya. Alumni gila, oke. ya udah kelar periodenya. Oh, tapi lo berarti emang freedom seeker gitu. Kalau dipikir-pikir sih kayaknya gitu ya. Iya. Soalnya ngerasa misal dikasih kesempatan kayak oke, contohnya dulu kayak dikasih kesempatan nih mau kemana gitu, lagi mumpung lagi ada duit, mumpung gitu kan, terus ngide aja ya udah ke Bangkok gitu sendiri. Tapi Ya. lo dengan keterbatasan bahasa mereka yang sulit didengar, difahami. Ya aman gitu. Oh, pakai ini, pakai Google apa? Itu kalau misalkan orangnya nggak bisa bahasa Inggris gitu, pakai itu. Misal buat nawar. Gua Tapi angka-angka gitu. kartu bisa kan, kalkulator bisa kok nawar-nawar. Sebenarnya bisa, tapi kayak Gue kurang. kayak gitu dulu di Hong Kong. Seenggaknya pas Pakai itu sebelum kesana kartu. belajar dulu angka lah Oh. minimal, terus kayak sapaan kayak gitu-gitu udah tahu. Jadi kalau misalkan dia bilangnya kadang bahasa Thailand, soalnya aku dikira orang Thailand gitu kan. Oh iya. Terus dia ngasih tahu harga sekian gitu. Aku kalau misalkan sebelumnya belum belajar kayak angka-angka ya. Oh, lu udah belajar nggak tahu. angka-angka bahasa Thailand. Iya. Luar biasa effort. Gitu. Oh, gue rasa waktu gue 20-an juga, pokoknya gue mau explore sebanyak-banyak, tapi gue tidak mengerti. Buat gue, berani pun butuh, sebelum lu untuk memutuskan untuk berani, yang pertama adalah lu bebas dulu. Gimana ya? Berani dan bebas tuh satu hal yang satu paket menurut gue. Oh harus ada, iya sih harus ada. Iya, karena kalau lu bebas doang tapi nggak berani, ya kan nggak Ya. bisa. Kalau lu berani doang tapi nggak bisa bebas juga, lu tolol juga gitu. Iya ada tuh di film yang season 2-nya nanti kita cerita tentang hari ini. Gue nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Intinya ceritanya tentang anak kedua. Dia intinya kan gimana ya, berani tapi dia nggak punya kebebasan. Nah, iya. Terkekang soalnya jadi anak kedua gitu sih. Nah, itu Intinya dia. seperti itu. Jadi berani pun kayak untuk bahagia pun lo butuh berani untuk bisa bebas, karena lo nggak akan pernah bisa bahagia chasing the happiness kalau lo sendiri nggak pernah berani untuk membebaskan diri lo untuk menjadi apa yang lo mau lakukan. Dan semua itu kan kayak satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin gitu. Ya udah lo berani doang ya jadi tolol gitu, jadi kayak bego aja. Tapi kalau lo bebas dong malah jadi lo rebel dan nggak jelas juntrungannya. Betul. Iya sih kalau bebas terlalu bebas banget. Iya, lu pun kalaupun bebas, lu belajar dulu, lu prepare. Kan nggak bebas banget. Dan itu kan juga, kenapa lu segitu prepare-nya? Karena lu tahu keberanian lu diukur nggak. Lu sembarangan malak-malak orang, nggak sembarangan segala macam sesuka-suka lu. Lu ikutin aturan, rules yang normal. Nah, Oke, good. 13 menit dalam satu pertanyaan yang sama. next 3. Apa hal di masa lalu yang kamu harap kamu tahu sekarang? Lu lah, duluan. Oke, contohnya ya, ini masuk pertanyaannya kayak, misal kita di masa lalu, yang kita nggak tahu kan masa depan bakal kayak gimana, tapi sekarang di masa sekarang ini kita udah tahu nih jawabannya atau apapun itu, mau ngasih tahu apa gitu. Explore, menurutku aku mau bilang kayak explore boleh tapi jangan terlalu liar ya gitu. Oke. Soalnya apa ya, kayak emang di masa lalu mungkin kayak, apalagi pas udah dapat kebebasan gitu, ya udah kayak mau jalan kemana gitu, terus kadang pernah sih emang tololnya gitu ya, jalan kemana gitu bebasin, nggak tahu medan, jadinya kan ya udah agak tolil gitu.
intinya pas momennya pada saat itu adalah lagi di Malai. Terus agak bukan nyasar sih, kayak sok aja lah coba turun di stasiun antah berantah gitu ya. Habis itu coba explore di sana, nggak taunya daerahnya agak membahayakan gitu sih. Jadi ya udah cukup tahu. Terus untung masih ada orang baik sih pada saat itu. Jadi ya udah. Tapi pada akhirnya lo jadi tidak setolol itu, Ya, nggak senekat nggak berani bodong gitu kan? enggak sih. Ya makanya lo harus memperhitungkan itu. Ini buat gue susah sebenarnya. Ini sebenarnya antara gue ngerasa kalau gue taunya lebih dulu, gue rasa nggak akan mungkin sekompleks sekarang sih. Oh. Pada akhirnya gue sadar itu, karena kalau misalnya gue tahu ngebantuin orang trauma dari dulu ketika gue juga belum mengalami roller coaster kehidupan yang kayak anjing itu, gue rasa beda banget esensi power dari yang gue punya. Tapi kalau misalnya ada diminta untuk bisa ngomong kayak saran untuk gue yang dulu, gue cuma bilang nggak usah lu sok-sokan pedulin orang lain terlalu banyak, atau lu pleasing people hanya demi punya temen. Ujung-ujungnya lu emang perlu survive dengan diri lo sendiri dulu yang pertama. Menarik, perlu survive dengan diri sendiri baru orang lain. Karena lu pleasing people ketika lu sendiri masih craving, pada akhirnya ya orang bahagia, terus lu udah tekor menderita sendirian, orang nggak peduli juga gitu. Kan anjing ya, tuh tolol. Nggak, gue ngomong sama diri gue yang dulu, tapi karena lu tolol ya, pada akhirnya sekarang ketololan gue tuh jadi senjata gue untuk nolongin orang yang sama tololnya kayak gue. Dan dia, oh iya ya kak gitu kan, dan lumayan kayak gue bilang tadi ya, sebenarnya ada hal yang gue rasa kalau gue tidak tolol parah kayak dulu, gue nggak akan se-powerful sekarang untuk ngasih suggest ke orang lain. Tapi kalaupun emang diminta apa yang lo omongin ke gue yang mungkin masih 20 tahunan, masih sotoy dengan rebelnya, ya udahlah, lu nggak usah gaya-gayaan, lu pengen jadi provider untuk orang yang tidak tahu diri, karena lo bukan malaikat. Nah, salah lu sih. Gue dulu tuh obses jadi malaikatnya. Sumpah, ada nggak orang goblok mana? ya ada ini. Iya. Babi. Gue obses jadi malaikat. Lo tau biar apa? Biar kalau emak bapak gue mati, gue bisa nolongin emak bapak gue. Oh, On the contrary, doktrinnya dari mana itu? dari yang dulu nih, kalau waktu pengajian kalau yang masih belum halangan kan masih banyak, masih suci lah ceritanya, terus banyak pahalanya itu buat orang tua gitu katanya. Makanya gue se-obses itu buat jadi malaikat demi Oke. ya kan, lo tau tolol gue berasal dari mana. Dan itu gue obses banget jadi malaikat, kayak orang seorang kasar sama gue, padahal tau gue galaknya kayak gini, gue dulu nggak berani, gue nggak mau bales. Karena apa? Gue punya obses jadi malaikat demi orang tua gue, padahal gue sangat mampu untuk membalas lebih dari yang dia lakukan, tapi gue tidak mau. Karena kalau gue balas, gue tidak lagi jadi malaikat, dan nanti yang kena sama bapak gue. Tapi long the way gue belajar, kayaknya ada yang tidak cocok ya. Kan sebenarnya cocok-cocokan aja, kalau masih ada yang berpikir kayak gitu silakan. Tapi kalau gue rasa itu tidak cocok di gue. Pada akhirnya gue tersiksa dengan semua pemikiran-pemikiran itu. Terus kayak tadi harus kayak di tower gitu, berantakan, luluh lantah dulu semua pemahaman dan pemikiran gue. Dan itu depresi panjang. Habis depresi gue masuk ke PTSD, lebih panjang lagi. Pada akhirnya udah semuanya, ada satu titik gue ngerasa kayak gue pernah, istilahnya apa ya, kayak decision fatigue gitu. Gue capek untuk memutuskan apapun, karena gue ngerasa setiap keputusan gue tuh selalu kayaknya bukan yang gue mau, tapi gue bingung gitu. Dan makanya kenapa gue sebegitu juga gue
gue sangat, menurut gue cara gue untuk nurunin konsep self discovery kan menurut gue tidak cuma teori doang ya, karena gue mengalami sendiri, gue nyari kayak orang tolol semua sendiri gitu. Pada akhirnya ketika nih orang nih kayak gaya-gaya pengen mengalihkan, ya gue udah tahu arahnya kemana. Karena menurut gue itu juga bagian dari apa yang gue alami sebelumnya, dan itu yang bikin gue ya semua ketololan-tololan itu ada gunanya sekarang. Kalau gue nggak tolol, gue nggak akan bisa dengan mudah membaca bocah-bocah kayak lo yang banyak gayanya. Tapi di sisi lain gue mengerti kalau lo lagi explore, lagi banyak mencoba. Oke. Ya, ada itu nggak? Ada sanggahan nggak dari statement gue, siapa tahu? Gak ada sih. Udah terima aja. Karena lo juga masih perlu membuktikan. Iya. Kita sebentar lagi. 7. 7. What things that you hate about yourself and you wanna change if you are reincarnated? Sama aja dong yang kayak tadi. Beda. Ini kayak lebih ke hal yang ada di oke. Bisa physically, bisa personality. Ya. Untungnya ini gue udah rilis trauma ya, udah lumayan rilis trauma gue banyak. Jadi gue mungkin bisa bilang bukan hal yang gue benci, tapi hal yang belum gue pahami kayak. Kalau dulu ya karena gue tidak paham gue itu kayak apa, jadinya gue membenci diri gue yang kok lu galak banget anjing gitu. Kok lu susah banget diatur, karena banyak banget musuh gue berasal dari orang itu nggak bisa nyuruh gue, nggak bisa ngatur gue, dan gue mau diatur, tapi gue nggak bisa, ngerti nggak? Enggak. Intinya jadi gini, gue tahu mereka tuh mau ngatur gue, tapi ego gue karena pengen menolak ke orang gitu. lain, enggak, karena gue pengen punya temen, gue mau sebenarnya memenuhi ekspektasi mereka dengan pleasing people tadi. Tapi dalam diri gue itu ngamuk, nggak mau. Jadinya gue tuh kayak dua orang berbeda. Externally gue bilang iya, dalamnya anjing lu ngapain lo bilang iya ke dia, ngapain lo mau ikut-ikutin apa yang dia mau. Dan itu selama tiap detik itu ngomelin gue nggak berhenti, dan itu yang bikin gue depresi. Kayak lo ke Bandung gitu, mulut gue ya udah ayo gue ke Bandung. Di Bandung ngapain lo kesini anjing, pulang lo gitu. Di dalam pikiran gue doang, orang nggak ada yang bisa denger. Wow. In a flash aku keinget momen yang kayak gitu. Rasanya kayak pernah deh kayak gitu. Ya kayak gitu. Itu karena gue tidak mengerti ya diri gue. Emang sebenarnya ketika gue discovery diri gue sendiri, memang gue bukan orang yang by design itu bisa diatur orang lain. Even gue sendiri aja ngatur diri gue pun menurutku susah. Gak tahu. Dulu gue mikir kok gue aneh banget ya, tapi at that time ketika gue makin belajar tentang ya lu anggaplah kayak lu punya sebuah tugas dari yang punya tuh jiwa lu doang, yang ngerti tuh jiwa lu doang. Pada akhirnya ketika lu melakukan itu, oh ternyata ini maksudnya. Jadi gue juga baru bisa menjelaskan ketika semuanya sudah bisa terjadi. Dan itu yang kenapa dulunya gue benci, tapi ketika gue sudah mencari tahu, gue kenal, gue paham, pada akhirnya itu bukan lagi hal yang gue benci. Oh semua ada reasonnya. Iya. Kenapa kok gue galak? Oh ya sudah, gue memang harus segalak ini karena klien gue kalau gue baik kan melonjak ya. Sudah kenal satu orang itu kan, tidak akan pernah gue ulang. Setelah dari situ gue nggak pernah ada berpura-pura baik depan orang lain, nggak akan pernah ada. Karena buat gue kayaknya tidak cocok ketika gue jadi bukan diri gue sendiri. Makanya gue sangat embrace dengan otentik diri kita, self authentic. Karena buat gue itu lo untuk bisa jadi nyaman sama diri lo sendiri. Lo nggak stres karena yang lo mau beda sama yang lo bilang gitu, yang lo lakuin. That's why gue pernah bilang, I don't trust apa yang orang bilang. Gue nggak percaya juga yang orang lakuin, tapi gue lebih percaya pola. Pattern itu susah dibohongin. Ya.
makanya itu. Jadi apa yang apa tadi 7? Apa Mau yang diubah, dibenci dan pengen diubah. reinkarnasi ya pada akhirnya ketika lu belum paham reinkarnasi lu akan ngulang lagi ke titik yang itu. Bener sih. ya. Gue pernah cerita gini sebelum lo jawab. Ketika gue belajar Vedic astrologi, gue nanya, ini kan tentang ngomongin karma gitu. Karma apaan sih? Kan gue taunya ya karma, lu kebales gitu. Karma adalah ketika jadi sebuah pelajaran dari semesta untuk lu bisa ngelewatinnya kayak ombak. Lu harus bisa ngelewatin itu dan karena itu adalah guru paling bijaksana setelah pengalaman. Oke. Terus kayak, ini nanti berarti kalau lu punya karmanya misalnya harus ngapain, itu sampai lu mati lu, sampai sebelum lu mati lu harus ngelakuin itu, enggak. Kalau misalnya lu salah di treat orang, ketika lu udah mengerti bagaimana caranya treat orang, karma itu udah habis. Karma untuk hal itu udah selesai, lu ganti lagi beresin hal yang lain. Oh gitu. Gue juga baru tahu. Mari kita buktikan. Oke. Jawab lah. Next. Kok next lu belum jawab anjir? Kalau Langsung berubah pikiran ya. Abis gue jawab gitu. enggak, kalau personality bingung. Oh iya. Soalnya belum Emang lu apa gak ada ya? yang lu benci dari sikap lo? Lo udah oke semua dengan sikap lo, hah? Enggak sih, ya. Menurut lu- Soalnya percaya dengan jawabannya Kak. Menurut lo udah oke? Percaya dengan jawabannya Kak Diana, itu semua ada sebabnya, ada reason. Lo kan males gue, harusnya lo duluan jawab anjing. Tapi kalau buat fun gitu, Ya, kalau boleh milih ntar reinkarnasi mau minimal Dicambuk. tinggi 190 lah gitu. oh itu. Kalian basket. Kurang loh tahu segitu. Masa? Iya, gue 190 itu kayak kecil bagi mereka. pernah lihat kemarin Mereka tuh 2 meteran lebih. atlet voli itu ada cewek ada yang 2 meter 2,5. Oh, ada. Buset. Ada. Itu suaminya kayak apa? Ya kayak gitu juga kali. Enggak lah, suami pasti pendek. Kalau pendek kayak mari Bego. kita bayangkan pada saat Enggak. Udah ganti. Dan lu Next. jadi yang lu mau lu benci cuman tinggi lu doang. Yang lainnya tetap kayak gini. ada apa dengan tatapan itu? Bercanda lah. Nggak tahu nanti katanya kan reinkarnasi itu kita bakal pilih kan, ada banyak pilihan gitu ya. Lihat nanti deh. Nggak tahu. Yang paling bagus yang mana? Lu reinkarnasi dari monyet, lu milih jadi apa? Monyet nggak aneh tinggi 190. Ada. Apaan? King Kong Gorila? kalau dia gini Gorila? enggak, King Kong kalau dia ditelontangin gitu loh. Ada lah 2 meter Ya kayaknya. King Kong. Ayo ganti. Oke, nomor 2. Wah, apa yang pengen kamu sampaikan ke dirimu di usia Oh, udah 17 kan? tahun? Lu lah. Ntar lu ngomong. Ntar lu ngetek jawaban gue. Menurutku ya, Ini Virgo 17 tahun. Lu ngomong lah. gini. Iya. Tolol. Bilang, lu 17 tahun lagi ngapain emang? Enggak, aku 17 tahun. Idealis banget. Idealisnya kayak sosokan idealis gitu. Tapi sebenarnya ya kalau dipikir-pikir itu perlu sih. Jadi intinya gini. Aku ngerasa kayak di umur segitu tuh kayak kurang menikmati masa muda, kayak I don't know. Terlalu idealisnya itu terhadap diri sendiri gitu loh, kayak oh aku harus gini. Habis itu lu Gitu ngaji aja. mulu dulu. Hah? Lu ngaji mulu dulu. Pernah ada momen itu dulu. Pernah ada momen kayak gitu. Tapi enggak. Bukan ke arah Idealis sana. dalam artian Idealisnya tuh apaan? kayak misal udah kayak targetnya harus gini gitu Oh, ya. strict sama Strict. lu punya apa namanya? Iya, terus aku udah harus kayak gitu dan jatuhnya gimana ya, nggak bisa nikmatin yang harusnya bisa aku nikmatin pada saat masih muda. Contohnya kayak punya temen gitu, aku nggak punya temen yang Kenapa lu nggak punya temen? nggak tahu, kayak di SMA aku rasanya kayaknya punya banyak temen, tapi ternyata pas disadari kayak wah mereka udah punya circle-nya sendiri-sendiri gitu. Emang kenapa? Jatuhnya ya aku nggak ada temen at the end. Enggak, maksud gue gini. Kenapa kalau mereka punya geng-gengnya lo harus nggak
berteman, emang gimana? Bukan, maksudnya jatuhnya kayak mereka akhirnya temennya mainnya ya sama geng-gengnya aja. Iya, terus Jadinya ya udah, tapi aku masih berteman itu dalam artian kayak cukupnya, sewajarnya doang. gimana ya, pada saat itu sih ya baik, berteman baiknya kayak oke temenan, bukan yang musuhan gitu loh. Oh iya, iya. Tapi ke semuanya jatuhnya, Iya, iya. jadinya aku nggak deket sama satu atau dua orang, satu Iya. aja enggak sih. Oh, jatuhnya maksudnya kayak gitu. Yang Maksudnya klop banget gitu. Contoh paling ya yang klub banget tuh nggak ada. Sampai sekarang ya. Kalau mungkin dulu ada satu dua, tapi ya Mungkin udah. karena idealis lu nyebelin. Itu kayaknya bisa jadi sih. Sampai sekarang. Terus juga maksudnya Lu tau gak temen lu ntar orang kayak gua yang lebih nyebelin dari lu. aduh sampai keringetan. Ya. Enggak, tapi ada banyak faktor kalau dipikir-pikir. Satu, pas itu kondisinya kayak harus fokus ke sama studi gitu ya. Soalnya ya udahlah tuntutan gitu kan. Oh, harus masuk negeri atau harus lulus? Enggak juga, maksudnya kayak tuntutannya tuh harus intinya bagus lah. Akademis harus bagus kayak Dari gitu. emak bapak lu? Iya, tapi mereka bukan yang strict banget. Jadi Emang lu nya aja? iya, aku terbawa ke sana. Habis itu satu. Yang kedua, orangnya emang jauh gitu loh. Kayak aku SMA kan di kota gitu. Sebenarnya asalnya dari pelosok. Jadi kayak misal aku pulkam ya udah nggak ada temen apapun. Temen yang di SMP SD udah punya temennya sendiri. Jadi kayak nggak ada temen main. tau Emang nggak sih? temen lu main di rumah? Nggak ada. Oh, Jadi nggak ada juga. jadi dari udah SMP tuh kayak masa-masa terakhir bisa menikmatin yang namanya punya temen main gitu. Masa SMP. Emang SMA lu di Jakarta? Enggak, di sono juga. Oh, di, tapi beda sama rumah. tapi di aslinya. kota, kayak di pusat kota gitu loh. Aku di tinggal pelosok, di mana? jaraknya sekitar 30 km Buset, lu tinggal di mana? di Jember. Nah, maksud gua, lu SMA kan di kota, terus lu pulang balik tuh. Ya, enggak Apa PP nginep? juga, Oh, nginep. ada kos gitu. Oh. Cuman kan kadang ngepulkam, Oh, macam tuh. oh. Nah, intinya adalah karena jauh, jadi kan ya nggak mungkin ada temen yang bisa diajak main gitu kan. Ya udah, jadi kayak mereka udah punya geng-gengnya sendiri. Terus kayak ada satu waktu yang kayak aku ngerasa oh aku punya temen deket nih, tapi ternyata enggak. Kayak aku doang yang ngerasa aku punya temen deket. itu adalah Kenapa? Emang dia nggak momen mau? teranjing. Dia nggak mau temenan sama lu? Bukan, maksudnya kayak aku ngerasa jadi temen deket itu adalah pada saat misal dia lagi kenapa-napa atau aku lu care gitu. dia butuh bantuan, aku bisa gitu. Oh, But kamu then- nolongin segitunya gitu. Iya bisa, ya intinya kayak temen gitulah. Bro banget lah gitu. Oh ya, tapi pada saat terbalik gitu, Lu lagi susah dia nggak peduli. most of the time kayak gitu. Jadi kayak ngerasa Lu "Wah, cuma aku dimanfaatin temenan doang." sendirian ya gitu. Lu merasa lu dimanfaatkan. Enggak sampai ngerasa itu. Jadi soalnya dia juga enggak minta aku untuk Oh, emang lu nya aja. iya yang kayak peduli ngerasa sendiri. peduli sendiri anjir. Berteman sendirian. Kan kalau kahitna kan cinta sendiri, lu peduli sendiri. Iya. Lu doang yang peduli. Temenan sendiri aku. Jatuhnya ya udah. Nah, itu lu tau nggak? Itu yang Kayaknya jatuhnya di ekspektasi ya. Jadi kayak aku berekspektasi, oh aku kalau misalkan baik ke dia gitu, Lu akan balikin baik. Ternyata nggak selalu kayak Betul, gitu, betul, tapi itu cuma beberapa momen doang sih. Di saat-saat yang ya emang ada momennya, adalah yang baik gitu. Jadi aku nggak tutup mata juga sih. Cuman untuk teman deket yang soalnya nggak tahu ini emang doktrin dari mana, film atau series atau apa ya, ngelihat orang yang kayak di masa muda terus intinya dia tuh punya temen sampai SMA gitu, Kepompong temen-temen ya, SMA kepompong terus ya. sampai Anjing. kuliah bahkan sampai kerja itu masih temenan, itu kayak iri banget anjir gitu. iya. Kayak Itu one of aku kind sih emang. nggak ada momen kayak gitu, jadi ya udahlah. Makanya ditambah lagi kayak ya yang tadi tuh kayak aku pindah-pindah kan Kak. Maksudnya dari temen SD terus ke SMP, SD-nya kan maksudnya kayak di desa gitu kan. SMP udah ada agak jauh dikit kecamatan. SMA masuk ke kabupaten kayak maksudnya di kotanya gitu. Terus kuliah udah pindah lagi. Jadi kayak emang nggak ada temen yang jadinya deket, soalnya selalu terpisah jarak gitu loh.
Itu juga faktor juga sih. Jadi ditambah aku nggak, ya tadi kayak fokusnya kayak studi, terus ngejar ini itu terus Jadi lu mau bilang apa ya malah yang 17 tahun? itu curcol. Enggak, ya itu tadi sebenarnya kayak nikmatin di usiamu udah, kalau maksudnya masih 17 ya udah Nggak usah temenan terlalu aja, obses sama nilai dan gitu-gitu maksudnya. iya sebenarnya obses sebenarnya bagus nggak ya? Ambisius deh, turunin. Ambisius bagus sih, tapi ya udah temenan juga lah gitu, kayak tapi aku emang sometimes misalkan diajak kemana gitu mager. Gimana ya, orang pengen punya temenan tapi mager keluar. Iya, tuh bisa tuh. Tolol emang lo. Ya udahlah gitu, jadi kalau misalkan Lah gimana mau ditemenin, aku diajak pergi nggak mau. mager gitu kan, ya udah sih emang salah sendiri, temenan sendiri, peduli sendiri gitu. Terus kayaknya udah sih gitu aja. Gue lagi mikir, gue mau ngomong apa sama gue yang 17 tahun ya? Beli catokannya. Lo tau gak dulu gue waktu SMA itu jelek banget kan ya, parah banget jeleknya. Iya Anjing. Sampai gue pernah gini sama dulu guru SMA gue, guru kimia gue lupa nama siapa ya. Jadi waktu itu gue kan SMA emang senggak peduli itu, jadi muka gue jerawatan, gue gendut gitu. Iya. Oh, Pokoknya dulu gendut? iya, gue 70 belum sampai 60-an SMA. Karena gue cewek baru segitu gendut ya? Karena gue kan tinggi gue nggak tinggi banget. Dan gue ini kan apa namanya? Gue tuh kalau gede tuh gede di muka, di leher yang double chin, terus perut gue gendut. Nah ada kedua kejadian anjing di gue SMA. Satu itu gue kan dulu kayak OSIS gitu kan, terus gue lagi ngeliatin yang pada futsal, kan gue diri dong, tiba-tiba Mar, kamu hamil gitu kan, perut gue gede anjing. Antara dada dan perut, gedean perut kan. Wah bangsat, lu bayangin gue baru punya pacar 27 tahun, 17 tahun, gue dibilang kayak gitu. Hah? Itu udah punya pacar? Belum lah. Oh. Maksud gue, itu gue dibilang kayak gitu kan di umur gue 17 tahun. Sementara realitanya gue baru punya pacar itu si suami gue yang 27 tahun, umur gue 27 tahun. Makanya maksudnya gue nggak pernah sama siapa-siapa, nggak ada yang mau sama gue karena gue jelek, terus gue nyebelin dengan semua itu, terus dibilangin gue hamil kan. Oh, iya Anjing banget kan. Kayak siapa yang hamil? Iya, Anjir. makanya, Kali sama kucing gitu kan. Makanya kan. Tolol banget udah gitu. Udah tuh sama satu guru sejarah bajingan itu udah meninggal. Terus sama satu lagi guru guru kimia. Jadi udah lulus kuliah tuh gue, terus kan kayak iseng ngambil ngapain lah masuk ya kuliah ke SMA lagi gitu. Loh, ini Mardiana, kok sekarang kamu begini? Perasaan dulu kamu jelek, sumpah gue gitu. Berarti agak jadi glow mendingan, up. iya agak mendingan. Karena gue Terus sisiran. malah dijudge gitu. Loh, sebenarnya cuma sisiran doang. Iya, dulu gue nggak sisiran. Sumpah? Iya. Kayak senggak sisiran gitu. Enggak. Kerudungan nggak tapi? Oh pakai kerudung. SMA pakai kerudung. Cuman kan pas buka sekolah, pas udah selesai sekolah kan buka tuh. Terus gue nggak sisiran, dan dulu gue dibilangnya tuh kayak singa pedal pop. Muka gede ya, badan gede, udah gitu rambutnya juga lebar gitu. Malah waktu itu gue kutuan, sumpah gue kutuan. Nih ya, gue kasih tau ya, kenapa gue kutuan. Jadi emak gue itu tidur sama ponakan gue yang bermain sama anak-anak di belakang rumah yang kotor gitu, mainannya jorok. Emak gue kan kalau sama cucunya kan pasti tiduran dong. Nah emak gue kadang kalau gue lagi tiduran ikutan tiduran kamar gue. Jadi kan nempel-nempel tuh. Lo bayangin dengan rambut gini kayak singa pedal pop. Gue gendut, gue galak, gue gar. Mana ada yang mau sama gue? Iya sih, nggak bisa bayangin sih. Sekarang udah nggak relate sih tapi. Mungkin zaman itu masih tren ya tuan. Nggak tahu ya, tapi gue nggak tahu itu tren atau tidak. Tapi yang pasti. Maksudnya masih ada gitu ya. Kayak ya emang kayaknya masih banyak ya. Karena bocah-bocah itu kan mainannya sembarangan lah. Dan anak cucu ponakan gue itu ya mungkin juga nggak tahu kan. Namanya juga anak kecil. Nah, mak gue kan juga. Ya namanya cucu masa iya tidak dipedulikan gitu. Terus ya mereka tiduran di kamar gue, lah gue
tidur tiba-tiba ikutan garuk-garuk gitu. Makanya gue bilang beli catokannya cakepan dikit, karena kayaknya muka gue selalu akan berubah seiring rambut gue. Cuma itu doang kalau bego-begoannya, karena waktu itu gue tuh 17 tahun kan juga mau itu dari lantai 4 apa 5 ya. Sakit itu. Iya emang, orang gue udah mulai berpikir ini tuh dari umur 10 tahun. Gitu. Makanya jangan pernah berpikir anak orang mampu secara ekonomi bahagia. Enggak. Gue depresi dari umur 10 tahun, tidak ada yang tahu. Kan lo enak, bapak lo ini dan itu. Naik turun mobil, barang-barang lo bagus. Gue tahu nggak, gue digelukin tiap hari. Dianjing-anjingin tiap jam, diludahin, disiramin air panas. Ya tahu kan kalian? Sekalian nyindir lo maksudnya? Nggak tahu sih. Oh nggak tahu. Soalnya turun dari mobil aja aku nggak relate. Oh ya makanya. Kan lo apa? Kenapa lo stres nih orang lo naik turun mobil gitu? Kamar lo beginian begitu ya nggak juga. Ya dianggapnya kayak orang yang berkecukupan lah ya. Iya. Tapi kan itu Dianggapnya kayak ya struggle-nya udah paling nggak apa ya, menyepelekan masalah. yang dia tidak pernah Iya. alami. Ya gue kan juga mungkin nggak pernah bisa bilang ya nggak enakan gue, karena gue juga tahu ketika menjadi yang kurang secara ekonomi kan juga nggak enak. Ya, betul. Tapi buat gue tidak berarti lu bisa menyepelekan juga sisa yang kayak gue gitu. Masing-masing punya struggle-nya. Dah? Next, what things you wanna keep in your next life? Lu lah. Gue mikir dulu. Oke. Kalau aku, Lu curang soalnya kalau gue udah jawab duluan. oke. What things? Aku pengen mendapat gini. Kalau sekarang itu ya, aku dapat kayak kepercayaan dan juga kebebasan dari keluarga. Oh, oke. Jadi kalau misalkan ada tuh next life, terus lahir kembali tuh di dunia, aku pengen mendapatkan hal itu lagi. Oh, Ada kepercayaan dan kebebasan. Soalnya kalau dipikir-pikir ya, aku ngerasa bersyukur banget sih dengan gimana ya, situasi orang tua ataupun keluarga yang kayak gini sekarang ya. Walaupun sebenarnya ada yang gak enaknya juga, tapi sisi rasa percaya dan apa kebebasan yang dikasih ke aku itu kayaknya nggak aku lihat di teman-teman yang lain, mas. Ya yang sebaya iya. gitu. Karena lo udah SMP aja udah agak jauh sekolahnya, SMA Iya. udah lebih jauh lagi. Iya, terus kayak kemanapun itu ya udah kayak dikasih aja kepercayaan. Soalnya ada yang kayak strict banget, Iya. jatuhnya ya udah terkungkung. Nah itu gue nggak punya tuh, Nyet. Lu punya itu, gue nggak punya. Nah itu. Setengah mati aku gue. nggak ngerasa terkungkung gitu. Malah kayak diliarin aja. Nah bye-bye ntar bini lu kayak gitu. Tapi sebenarnya ya nggak seliar itu juga sih. Cuman dikasih kebebasan untuk bisa memilih. Nah itu kayaknya yang jarang. Karena lu tidak ada yang mendominasi maksudnya. Iya. Oh, tapi lu suka kalau ada orang lain atau atasan atau siapapun partner lu yang mendominasi lu? Enggak sih. Nanti. Ya udah. Oh, makanya itu lu sangat Iya. suka dengan lu mau itu kembali lagi di kemudian hari nanti. Iya, minimal lah. Kalau bisa ya. Kalau nggak, Ya. Itu. What things you wanna keep in your next life? Nggak ada. Pengen ngerubah ya. Nggak ada. Gue pengen jadi ngerasain yang lain gitu. Karena buat gue, hidup gue yang sekarang, kemarin itu gue beneran harus bakar semua hal. Satu hal pun kayak yang maksudnya yang bagus dan atau value apa gitu yang pengen dikit. Ya paling yang tadi sih. Karena gue ngerasa authenticity itu akar dari apa yang jadi masalah atau pelajaran hidup gue yang lalu. Pada akhirnya gue ngerasanya nggak ada yang pengen gue keep di next life. Nggak ada. Jadi nyobain hal yang baru lagi. Karena buat gue siapa tahu
pada akhirnya dengan gue mencoba hal yang lain, gue selesai gitu, karmanya gue selesaikan di hidup gue yang sekarang. Oh, tapi kalau emang bawaan kayak gitu harusnya udah selesai biasa, nggak tahu sih biasanya Karena soalnya kan- ada juga yang mereka ngulang terus pelajaran yang iya, sama karena gitu. belum diselesaikan, mau karma yang baik atau yang buruk dia udah harus selesaikan, makanya ketika di next life-nya nggak ada yang perlu diulang. Yap. Kalau lu perlu ulang berarti lu belum selesai. Belum lulus ujian. Iya, jadi gue nggak mau ada yang diulang, jadi cukup. Nomor 4, in what ways are you like your parents? Wah, ini gue bisa jawab duluan. Galak. Oke. I strongly jawab itu. Bapak gue perfectionist, emak gue ribet. Kakek gue dari orang tua gue dari mana ngomongnya? Bapak gue dari bapak, kakek gue lah ya. Kakek gue dari bapak dan emak, dua-duanya galak. Dan keras semuanya. Makanya lu bayangin betapa gue merusak diri gue yang galak banget, terus gue berpura-pura jadi hai kayak anjing papi apa sih yang tolol gitu, kayak kambing lah. Asli lu serigala tapi lu berusaha merubah muka lu, ekspresi lu buat jadi kambing. Jadi kambing. Jadi itu yang kenapa gue rusak, karena keputusan gue sendiri yang merusak itu. Gue sudah dari keturunan pun udah galak, secara dalam artian bukan galak yang in a bad way ya, bukan itu, tapi gue karena gue tahu orang tua galak, semuanya galak, gue nggak punya teman hanya karena gue galak. Makanya gue mengubah anggaplah kayak oplas dengan dari batin ya, untuk gue nggak mau lu lihat gue jadi kayak serigala, lu lihat gue kayak kambing aja yang gampang dibego-begoin, pleasing orang lain. Tapi itu ngerusak gue, beneran serusak itu tanpa sisa. Makanya gue bilang gue ngebakar semuanya, itu rusak tanpa ada sisa. Dan gue harus menerima fakta bahwa yang merusak diri gue bukan orang lain tapi diri gue sendiri. Oke. Gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? In what ways are you like your parents? Nah, itu. Galak. Tapi gue sekarang sudah embrace. Karena menurut gue selama gue bisa fungsikan galak gue sesuai konteks, ya nggak masalah. Oke. Lu apa? Kalau aku kayaknya dari ibu itu lebih ke otak ya. Oh, pinter maksudnya? Ya lebih ke pinter. Dia pinter sih. Kalau bapak silent treatment. Oh, lo gitu? Aku nggak nyadari sih, tapi akhirnya menyadari gitu. Awalnya nggak menyadari. Gue bisa out of camera. Oh gitu. Dan ada sense childishnya dari bapak. Kayaknya itu sih. Itu Childishnya gimana ya? Saya pernah nih dulu gara-gara kayaknya gara-gara aku juga sih. kenapa? Ini gini, mau ke kan posisinya udah di Malai kan, mau ke Malaysia kan, terus bawalah barang banyak gitu kan, kayak oleh-oleh apapun, intinya ya kayak requestannya bapak lah. Habis itu aku juga bawa kan barang-barang yang aku pengen, terus datanglah itu saudaranya. Ini agak TMI tapi ya udahlah, Apa itu? too much information. Lu, mohon maaf nih, jangan pakai singkat-singkatan bisa nggak? Kan gua tidak segaul itu. Oke, pada intinya aku tiba-tiba gara-gara ditimbang ternyata lebih dari bagasi, aku bilang tanpa mikir gitu ya, bilang ini nggak cukup gitu. Intinya gimana nggak cukup, ini keberatan gitu. Kayak gitu. Terus? Tanpa mikir, terus tiba-tiba dia kayak yang tau gak sih, tiba-tiba ngasih saran treatment. Jadi aku berangkat aja ke sana, tapi nggak dijemput, nggak diapa gitu. Jadi ya udah, Anjing, gua ketawa, gue sendiri. Terus Lucu banget anjing. kayak apa sih, ngambek gitu ya, ngambek gara-gara Bapak lu ngambek. ininya kayak barang-barangnya dianggapnya tuh kayak Gak barang penting. Iya, ada mungkin kali ya. Ini mohon maaf, kok gue nangis ya? Jangannya nggak penting, terus dan Aduh. ngeberatin, mungkin kayak gitu pikirnya ya. Tapi kan
aku nggak ada maksud kayak gitu, cuma pada saat itu aku nelpon cuma ngasih tahu aja, ternyata beratnya lebih dari bagasi, aku bilangnya gitu aja. Tapi emang suka drama dan posisinya pada saat itu masih belum sebaik sekarang Aduh, komunikasinya gitu ya. mohon maaf kenapa gue nangis nih. Jadi ya udah Lucu banget. dikasih Tapi lu ngobrol nggak sih diem sama bapak aja lu? gitu, kayak pada saat itu sih enggak, jadi kayak aku dijemput enggak, pulang sendiri gitu ya, dari bandara ke rumah gitu, pulang sendiri, terus udah sampai rumah ya udah Anjing, lucu banget. salim aja gitu, makan, tapi nggak ada ngobrol, jadi udah sehari 24 jam sampai sana. Besokannya baru ada ngobrol dikit gitu. Tapi lu tahu lu salah. Aku nggak pengen ngakuin aku salah. Tapi lu tahu. Sadar pada akhirnya. Iya, jadi lu tahu. Iya. Tapi lu sengaja. Nah, enggak sengaja. Maksudnya sengaja ya udah mau diem ya udah diem aja. Nah, aku ngerasa kayak gitu. Soalnya kayak aku nggak suka kayak didiemin gitu loh. Hah? Ya, Tapi lu ngediemin orang. iya jadi Kalau kayak lu sebel? kalau sebel kayak gitu. Hah? Jadi maksudnya apa nih ngediemin? Ya udah, dibalas aja gitu. Kayak ngasih balasan gitu. Cuman ya nggak tahu sih sampai sekarang agakannya kayak gitu. Tapi itu Cuman kalau ke bukannya- orang tua udah enggak. Tapi itu bukannya anak mencontoh dari apa yang diperlakukan. Misalnya lu bisa kayak gitu juga mungkin ya karena lu pernah melihat lo diperlakukan gitu atau melihat orang lain diperlakukan seperti itu. Ya aku diperlakukan bapak kayak gitu. Oh makanya lo walaupun lo tahu ya udah lo berusaha biasa aja gitu. Iya. Oh ya karena lo begitu kan, maksudnya karena lo tahu lo pernah diperlakukan gitu, terus ketika lo melakukan hal yang sama ya udah kan lo juga kayak gitu. Lebih ke situ. Khusus ke orang yang ngelakuin hal yang sama Iya, ya, tapi Kalau ke situ. nggak ke semua orang. Iya, tapi maksudnya ke orang yang itu kan. Iya. Gitu. Itu lebih karena lo nge-mirroring kelakuannya aja. Ya. Tapi kayaknya dari aku sendiri ada kayak gitunya sih. Bentar. Nggak tahu gampang move on itu gimana? Ya nggak apa-apa. Kamu kenapa? Ya udah, jadi misal nih kayak ada satu momen tiba-tiba nggak ada, udah ngilang gitu aja kan. Sebenarnya ngilangnya nggak lama sih, kayak 2 hari gitu, lumayan sih. Tapi dari terakhir chat itu kan aku, terus cuma ya udah dianggurin gitu aja, terus Apanya dianggurin? chatnya. Oh, Jadi sama lu? nggak sama orang ini. Tapi dari aku juga nggak ada usaha kayak balas dong, itu nggak, aku kayak ngebiarin aja. Jadi kalau Ya emang kan? peduli ya bakalan ini, kalau enggak ya Karena udah. lo tahu nanti orang itu akan hubungin lo lagi kan. Sebenarnya lebih ke nggak peduli. Aku kalau udah digituin langsung auto nggak peduli. Nggak tahu kenapa. Jadi kayak ya udah aku cut off. Udah bye bye. Sampai sekarang dia udah. Ya 5 lo aja udah kenceng banget ya. Itu kenapa? Ya nggak masalah sih sebenarnya, itu bukan sebuah hal yang, cuman kayaknya emang perlu lebih ke komunikasinya aja. Kadang kan nggak semua orang, ya balik lagi ya tergantung apa yang dilakukan sama orang itu, bagaimana kalian hubungan sebelumnya, komunikasinya kan banyak sekali layer-layernya. Tapi kalau angka 5 digituin ya udah gitu, lebih punya pride di situ sebenarnya. Oh. Beda kan kalau sama misalnya 6 gitu, aduh gue coba deh deketin lagi, konsolidasi lagi gitu. Nah, aku nggak yang kayak Iya, gitu. karena yang 6 kayak gitu. Kalau yang 1 ya dengan caranya sendiri. Kalau gue kayaknya tergantung sih. Jadi dulu pernah, gue juga pernah mirroring bapak gue. Bapak gue dulu pernah bilang gini, selama nggak salah, berani aja gitu. Jadi terus jadi orang yang berani aja kalau nggak salah. Nah ada satu momen tuh, bapak gue tuh bilang, kenapa Diana sekarang jadi ngelawan? Ya kan karena nggak salah. Kan apa yang ngajarin? Gue sih malah kalah bapak gue. Kenapa berani banget? Ya kan nggak salah. Kan apa yang ngajarin? Ibarat kata kayak taste your own medicine. Iya. lo makan itu lo sendiri, senjata makan Tuhan. Pada akhirnya jadi gue kayak gitu. Gue lebih suka mirroring, nggak tau kenapa. Lo songong sama gue ya gue balas lebih songong lah. Tapi kalau lo sopan, gue bisa jauh lebih sopan. Lo tahu diri, ya gue tahu bagaimana cara treatment yang baik gitu. Terakhir lah ya. Terakhir boleh. Udah iya terakhir. 5
When you die, who you hope will sit at your grave the longest? Ini agak berat sih. Kenapa akhirnya yang begitu? Udah, Penutup. lu dulu. Tadi udah gue jawab sebelumnya. Duluan. Masalahnya aku kalau mati sebenarnya nggak pengen dikubur, dikremasi. Ya gue juga. Gue juga. Jadi Ya udah kalau tapi intinya yang lu tunggu deh, yang lu gimana ya? tunggu atau yang lu pengen deh datang di perayaan upacara terakhir kali sebelum first of all nggak ada kayak aku masih belum menemukan kayak ya apa sih namanya soulmate kayak gitu-gitu ya, entah apapun bentuknya. Dalam artian soulmate kan nggak harus pasangan kan, jadi belum ada. Kalau orang tua juga aku sebenarnya nggak pengen, tapi kayaknya enggak ya, jadi nggak pengen lah kalau orang tua. bikin ini anjing. Kalau orang tua duluan, maksudnya kalau orang tua yang gitu berarti kan aku metong duluan kan. Kalau metong duluan jangan deh gitu. Gimana? Ya sih emang. Soalnya- lebih menyakitkan orang tua kalau anaknya meninggal duluan. Iya, dan posisinya nggak tahu ini pemikiran yang sekarang ya yang agak sotoy-sotoy ini, aku ngerasa bakalan jauh lebih berat misalkan aku yang meninggal duluan Daripada orang tua. Maksudnya aku takutnya mereka yang nggak bisa menerima gitu. Begitu. Ya, kalau sekarang maksudnya aku ada insight A, B, C, D yang mana afterlife adalah gini nggak sebatas itu doang. Jadinya aku lebih gimana bilangnya? Lebih relax. Maksudnya untuk menghadapi hal yang seperti itu aku lebih relax. Nggak yang attach banget gitu, kemelekatan ya namanya. Ya, begitu. Jadi gue juga kayak nggak ada ya. When you die, who you hope will sit at your grave at the longest. Karena gue juga nggak tahu siapa yang akan menemani gue sampai nanti gue Meninggal. mati selain diri gue sendiri. Ya mau pasangan mau tim kan nggak tahu kita namanya usia kan. iya betul sih. Jadi ya nggak tahu, tapi paling tidak ketika gue melihat diri gue lalu sudah menyelesaikan apa yang jadi tugasnya, apa yang harus gue lakukan, apa yang selama ini gue perjuangkan itu setidaknya ada dampak dan gunanya buat gue, itu udah jadi sebuah bukti dia yang akan menemani gue sampai di akhir. Kalau ntar kayak ternyata Dian meninggalnya sendirian, berarti yang nungguin lama adalah penjaga itu, Menjaga. petugas kematian. Ya kan dia nggak kenal gue juga. Iya tapi kan bener dia bakal nungguin lama jaga gitu. Oh ya, maksudnya kan tapi kita nggak ada Iya, nggak ada nggak sense ada gimana ya. Cuma buat gue ya, gue udah sekarang ya karena menurut gue sudah mengalami beberapa kematian orang terdekat dan itu punya dampak psikis tersendiri masing-masing. Makanya kenapa menurut gue sebisa mungkin kalaupun gue meninggal, gue tidak menyusahkan orang lain, terutama apapun yang belum selesai, setidaknya sudah gue persiapkan Iya. untuk tidak menjadi beban siapapun. Makanya ya walaupun gue berpikir escape plan-nya waktu itu ya semuanya sudah gue pertimbangkan supaya nggak ada yang kena dampak nggak enaknya gitu. Pada akhirnya kan ketika lu mati terus ditungguin paling lama tuh ada dua tuh, lu kenapa lu pergi duluan kan belum selesai utangnya atau Bisa jadi. iya kan? Mau ditagih. Iya. Kalau enggak bos yang strict. Iya, atau enggak Udah mati aja ditanyain iya, deadline. atau enggak kayak kenapa lu harus mati buru-buru sih? Gua kan harus mikir kan dia lama, bisa jadi buat marah-marah atau emang mau buat berterima kasih kan nggak ada yang tahu buat apa dia lama kalau tidak Atau ada grief, esensi. lebih ke grief Iya. gitu, kayak Enak kan lu mampus tuh sekarang apa-apa pada akhirnya buat gue nggak usah karena kayaknya menurut nggak gue dikubur pribadi, juga nanti. ya di luar itu, tapi ketika perpindahan gue harus beda dimensi pun menurut gue yang ya gue nggak tahu mungkin ini akan berubah lagi statementnya nanti atau gimana pun, cuman yang gue sadari sekarang gue hanya membutuhkan diri gue siap dan selesai dengan apa yang sudah harusnya gue selesaikan. Super.
Udah ya, banyak sekali, udah pas sejam. Terima kasih banyak Virgo Sama-sama. atas kesediaannya nih, banyak banget nih. Nanti gua udah kumpul foto. Terima kasih banyak buat kesediaan waktunya jauh-jauh ke Cikarang. Ya. Jalan-jalan sebelum nanti ke negeri yang dituju. Thank you buat banyak ide-ide kampret. See ya, bye. Ya.